Bocorkan rahasia ini. Pelajaran ekonomi kan, itu tadi prodi pendidikan, ekonomi. Kalau belajar ekonomi untuk orang-orang kaya, itu belajarnya cuma 3. Yang pertama itu adalah bagaimana cara berpenghasilan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola ekonomi, keuangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya menguasai aset atau menguasai mesin uang. 3 itu saja yang diajarkan kalau disampaikan untuk orang-orang yang didesain untuk jadi orang kaya di masa depan. Kalau untuk orang miskin, diajarkan kapitalisme adalah bla 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 secara definitif. Perbandingan ekonomi kapitalisme, Pancasila dan sosialis. Tulis. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan akang-akang belajarnya tentang yang seperti itu, curiga masa depannya akan didesain untuk menjadi orang-orang miskin. Makanya ketika kita berpendidikan pun sebenarnya kita tuh didorong untuk tidak mandiri secara finansial, tidak mandiri secara intelektual. Karena ya seperti itu, di sini siapa yang diajarkan misalkan dalam pelajaran ekonomi. Sekian persen penghasilan untuk nabung, sekian persen penghasilan untuk invest. Sekian persen penghasilan untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan akademis, kebutuhan-kebutuhan relaksasi misalkan. Berapa persen yang diajarkan seperti itu? Enggak. Ya karena itu, karena pendidikan-pendidikan kita itu sengaja dibuat untuk menciptakan kemiskinan yang struktural. Nah, termasuk juga akhirnya yang kedua, mengelola ekonomi kan? Mengelola uang kita. Itu level kedua, gimana caranya agar kita kaya, ya kita mengelola ekonomi kita. Justru kita didoktrin untuk membelanjakan penghasilan kita, bukan untuk menghemat. Coba cek HP, berapa banyak aplikasi yang secara urgen kita butuhkan? Tidak banyak. Karena apa? Karena kita didorong untuk membeli dan menggunakan barang-barang yang tidak urgen. Biar apa? Biar mereka produsennya menjadi semakin kaya dan kita ketergantungan pada kekayaan mereka. Dan selamanya akhirnya kita tidak bisa menjadi negara yang maju. Kalau kita tadi dikatakan bahwa tahun 2045 kita akan menjadi negara yang maju, yang bangkit, yang hebat, salah satu negara dengan ekonomi yang besar dan sebagainya, yes. Tapi itu target. Dan target dimulai dari sebuah realitas. Dan yang lebih penting kesadaran atas realitas itu. Ini bukan soal ngeri atau enggaknya. Buat orang-orang yang mau berjuang, saya katakan ini bukan kengerian. Ini adalah potensi, ini adalah kesempatan kita agar menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan. Tapi buat orang yang pesimis, ini adalah kengerian. Jadi saya jadikan ini sebagai alat perjuangan bahwa di masa depan saya akan menjadi orang yang menjadi pahlawan di masa depan.